Halo minasang, kembali lagi di channel kami Manabi Channel. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Apa saja sih huruf yang biasa digunakan dalam bahasa Jepang? Apa perbedaannya? Apa fungsinya? Untuk itu simak terus videonya sampai habis ya. Dalam bahasa Jepang, terdapat 3 jenis huruf yang biasa digunakan, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Secara garis besar, perbedaan dari ketiga jenis huruf ini adalah dari segi fungsi dan bentuknya. Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli Jepang, serta digunakan untuk menunjukkan pengucapan kanji. Katakana digunakan untuk menulis kata-kata asing atau kata serapan dari bahasa asing, nama-nama luar negeri, onomatope, dan lain-lain. Sedangkan kanji digunakan untuk menyampaikan makna yang lebih kompleks dan untuk menulis sebagian besar kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Ketiga jenis huruf ini bekerja bersama-sama dalam bahasa Jepang. Seringkali dalam satu kalimat, kita bisa melihat gabungan ketiga jenis huruf tersebut. Misalnya, dalam kalimat, Kinu, watashi wa gakkou ni ikimashita, yang artinya, saya pergi ke sekolah kemarin. Kita bisa lihat dalam kalimat ini, Kinu ditulis dengan kanji, watashi dengan kanji, wa dengan hiragana, gakkou ditulis dengan kanji, ni ditulis dengan hiragana, serta kata ikimashita ditulis dengan kanji dan hiragana. Hiragana terdiri dari 46 karakter dasar yang hanya memiliki satu bunyi pada setiap hurufnya. Contoh karakter hiragana antara lain: A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan seterusnya. Selain itu ada juga karakter hiragana yang dibentuk dengan menambahkan tanda diakritik, dakuten atau handakuten, pada karakter dasar untuk menghasilkan bunyi yang berbeda, seperti ga, berasal dari ka, za, berasal dari sa, pa, berasal dari ha, dan seterusnya. Hiragana memiliki fungsi sebagai berikut. Untuk menulis kata-kata asli Jepang, untuk menulis partikel seperti wa, ga, ni, de, dan lain-lain, serta akhiran kata seperti des, mas, dan lain-lain. Dan untuk pengucapan kanji, hiragana juga digunakan untuk menunjukkan cara baca kanji. Seperti gambar di samping, hiragana yang ditulis di atas kanji itu disebut dengan furigana. Sama halnya dengan hiragana, katakana juga memiliki 46 karakter dasar yang hanya memiliki satu bunyi pada setiap hurufnya. Contoh karakter katakana antara lain A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan seterusnya. Katakana juga bisa dimodifikasi dengan dakuten atau handakuten untuk menghasilkan bunyi yang berbeda, seperti ga, berasal dari ka, za, berasal dari sa, pa, berasal dari ha, dan seterusnya. Fungsi katakana untuk menulis kata pinjaman atau kata serapan yang berasal dari bahasa asing, seperti komputer dibaca komputa atau coffee dibaca kohi, dan lain-lain. Untuk menulis onomatope, yaitu kata-kata yang meniru suara atau bunyi, seperti goro-goro, yang menggambarkan suara gemuruh, atau doki-doki, untuk detak jantung yang berdebar. Untuk nama orang dan tempat asing, nama orang asing atau nama tempat yang bukan berasal dari Jepang juga sering ditulis dengan katakana. Contohnya Sukaruno, sebagai nama orang asing. Indonesia, sebagai nama tempat dari luar Jepang. Kanji adalah huruf yang berasal dari Tiongkok dan digunakan dalam bahasa Jepang untuk menulis sebagian besar kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kanji sangat penting karena memungkinkan untuk mengungkapkan makna yang lebih kompleks dan spesifik dalam satu karakter. Dalam bahasa Jepang terdapat ribuan atau bahkan lebih kanji yang biasa digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Jepang biasanya belajar sekitar 2.000 kanji yang disebut sebagai joyo kanji, yaitu kanji yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kanji bisa memiliki lebih dari satu cara baca, tergantung pada konteksnya. Contoh, Ichigatsu, artinya bulan Januari. Ikagetsu, artinya 1 bulan. Dalam dua contoh ini terdapat kanji yang sama,
tetapi cara bacanya berbeda. Fungsi kanji. Untuk menulis kata benda, sebagian besar kata benda dalam bahasa Jepang ditulis menggunakan kanji, seperti kanji ie, artinya rumah, gakkou, artinya sekolah, kuruma, artinya mobil, dan lain-lain. Untuk menulis kata kerja dan kata sifat, kanji juga digunakan untuk menulis akar kata kerja dan kata sifat. Misalnya, ugoku, artinya bergerak, dan utsukushi, artinya indah. Dan untuk memperkaya makna, kanji memiliki arti tersendiri dan kombinasi kanji dapat membentuk kata baru dengan makna tertentu. Sebagai contoh, ji, artinya diri, dan kuruma, artinya mobil, bila digabungkan akan membentuk kata jisha, yang berarti mobil pribadi. Atau ji artinya diri, dan shinjiru artinya percaya, bila digabungkan akan membentuk kata jishin, yang berarti percaya diri. Untuk memahami dan menguasai bahasa Jepang, penting untuk mempelajari ketiga jenis huruf ini. Ketiganya memiliki peran serta fungsinya masing-masing, dan juga sering digunakan bersamaan dalam penulisan sehari-hari di Jepang. Mempelajari hiragana dan katakana terlebih dahulu adalah langkah awal yang baik, karena kedua jenis huruf ini sangat dasar dan digunakan di hampir setiap aspek dalam berbahasa Jepang. Setelah itu, mempelajari kanji menjadi lebih menantang karena jumlahnya yang banyak dan kompleks dalam membaca serta menulisnya. Meskipun kanji tampak sulit, dengan belajar secara bertahap dan memahami pola pembentukan kanji, tidak mustahil Anda akan menguasainya seiring berjalan waktu. Bagaimana minasang? Apakah sudah paham dengan perbedaan serta fungsi huruf hiragana, katakana, dan kanji? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Bila suka dengan videonya, silahkan klik like-nya dan subscribe supaya semakin banyak teman-teman yang bisa melihat video ini. Sampai jumpa di next video.